Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Hassani, salah satu mahasiswa hubungan internasional Universitas Sulawesi Barat. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait analisis SWOT yang saya lakukan dalam dinamika Cina untuk menjadi kekuatan dunia yang baru. Nah, kita bisa lihat gambaran peta negara Cina itu sendiri. Selanjutnya ini adalah gambaran analisis SWOT yang saya buat, di mana terbagi atas beberapa item. Yang pertama strength, yaitu kita akan menganalisis dari segi kekuatan serta weakness atau ancaman apa yang dihadapi oleh Cina. Selanjutnya opportunity, yaitu peluang apa yang akan ada bagi Cina untuk usahanya dalam menjadi kekuatan baru di dunia, serta threat atau ancaman apa dan seperti apa. Nah, saya sudah membagi dari keempat item tersebut. Yang pertama bisa kita lihat di layar. Dari segi kekuatan, Cina itu memiliki militer, ekonomi, serta sumber daya manusia. Selanjutnya di poin kelemahan, saya memasukkan dua kategori, yakni yang pertama kurang pengalaman dalam perang, yang kedua banyaknya korupsi di kalangan perwira militer dari Cina itu sendiri. Selanjutnya peluang, saya memasukkan produksi manufaktur, investasi, bantuan modal, serta ancaman yang dihadapi oleh Cina, yaitu power Amerika Serikat dan perang dagang. Baik, kita langsung masuk saja ke materi pertama, yakni strength atau dari segi kekuatan. Pada bidang militer, kekuatan militer Cina saat ini berada di peringkat ketiga terbesar di dunia. Hal ini berdasarkan survei dari Global Firepower mengenai indeks ranking terhadap militer suatu negara. Jadi survei tersebut dilakukan dengan melihat kekuatan militer, finansial, sampai pada kapabilitas logistik serta geografi dari suatu negara. Angkatan militer Cina total berjumlah 2,7 juta personil, di mana 2,2 juta merupakan personil aktif. Untuk kekuatan alutsista sendiri, Cina berada di peringkat ketiga juga ya, yang mencakup air fighter, attack aircraft, trainer, special mission, patrol, and mine warfare. Selain itu, Institut Penelitian Perdamaian Internasional atau bisa disebut SIPRI yang berpusat di Stockholm, Swedia, mengatakan bahwa Cina menjadi negara terbesar ketiga pengekspor senjata dunia, menggantikan posisi Jerman. Wah, luar biasa. Jadi selama periode 2010 sampai 2014, ekspor senjata Cina ini mencapai 143% dibanding 5 tahun sebelumnya saat masih berada di posisi 9 dunia. Nah, selain itu ada sesuatu yang mengagetkan
kita semua juga bahwa belum lama ini Kementerian Pertahanan Amerika Serikat yang biasa kita sebut Pentagon menyebutkan bahwa Cina sebagai kekuatan militer terbesar di dunia saat ini. Wah. Bahkan kekuatan Cina itu melebihi kekuatan dari Amerika Serikat. Jadi kita tidak tahu statement dari Pentagon ini, maka hanya merupakan bumbu-bumbu dalam persaingan mereka. Sejak 2019, militer Cina terus membuat kemajuan dalam pembaruan angkatan bersenjatanya. Jadi Cina itu mereformasi angkatan bersenjatanya, mulai dari membangun sistem militer hingga memperkuat kompetisinya untuk melakukan operasi militer. Sekitar 350 kapal dan lebih dari 130 kapal dibuat pada awal 2020. Sedangkan Amerika hanya memiliki 293 kapal di awal tahun 2020. Nah, modernisasi militer Cina ini akan terus dilakukan hingga 2035, sehingga ditargetkan militer Cina menjadi militer kelas dunia pada akhir 2049. Nah, ini adalah salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Cina, bahwa Cina mampu mereformasi angkatan bersenjatanya, mampu mereformasi militernya. Nah, dan tidak semua negara bisa melakukan hal ini. Seperti yang terlihat di gambar, bagaimana gagahnya angkatan bersenjata China, ya. Oke, lanjut. Kita ke segi ekonomi. Nah, Cina kini menjelma sebagai raksasa ekonomi dunia baru, sebagai penantang hegemoni Amerika Serikat. Reformasi ekonomi yang dijalankan sejak 1978 telah menjadikan Cina sebagai negara adidaya seperti saat ini. Pada tahun 2010, Cina berhasil menggeser posisi Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Hebatnya lagi, Cina masih berhasil mempertahankan itu sampai saat ini. Bahkan beberapa ekonom memprediksi jika ekonomi Cina bakal melampaui Amerika Serikat pada tahun 2030. Menurut laporan Bloomberg Economics, tidak ada satupun negara yang mampu meniru kemampuan Cina dalam mentransformasi ekonominya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Cina merupakan salah satu negara yang begitu ciamik dalam mentransformasi ekonominya. Jadi terlihat di gambar ya, bagaimana bagan tersebut menunjukkan bagaimana Cina berhasil menggeser posisi Jepang dan sangat jauh ya, semakin naik. Kesuksesan ini mengantarkan Cina menjadi kekuatan ekonomi dunia baru saat ini. Kesuksesan Cina berawal dari serangkaian reformasi ekonomi di era Deng Xiaoping. Jadi kita bisa lihat di monitor gambarnya, reformasi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978 sampai 1989 hingga saat ini membawa perekonomian Cina yang dulunya terisolasi menjadi lebih terbuka. Jadi pada pemerintahan sebelumnya ekonomi Cina itu terbilang terisolasi, tetapi setelah pemerintahan Deng Xiaoping barulah ekonomi Cina itu mulai terbuka, dan semenjak saat itu ekonomi Cina tumbuh 10% rata-rata per tahunnya. Nah, dalam gambar
Dalam kurun waktu 3 dekade, Cina telah berhasil mempercantik diri di bawah kepemimpinan 4 presiden, yakni mulai dari Deng Xiaoping hingga Xi Jinping sampai saat ini. Luar biasa yang dilakukan oleh Cina ya. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai kekuatan dari Cina. Selanjutnya kita masuk ke item weakness atau kelemahan. Selain kekuatan, tentunya suatu negara juga memiliki kelemahan. Yang saya masukkan di sini yakni kurang dalam pengalaman perang. Ya, ini menjadi salah satu kelemahan dari Cina. Kekuatan militer Cina saat ini memang seolah tidak terbendung lagi karena keberaniannya menentang hegemoni AS, Amerika Serikat. Dilengkapi dengan berbagai alutsista sampai teknologi-teknologi canggih yang merata di 3 matra, yakni darat, laut, serta udara. Cina berhasil menunjukkan kelasnya dengan memiliki kekuatan militer terbesar di kawasan Asia. Namun salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Cina yakni minimnya pengalaman perang. Jadi jam terbang dari personil militer Cina itu sangat kurang. Berdasarkan analisis pakar serta peneliti pertahanan di lembaga non-profit RAND Corporation, Timothy Hale, yang dipublikasikan oleh National Interest, mengatakan bahwa lompatan teknologi militer Cina ini berbanding terbalik dengan minimnya kemampuan personilnya untuk menggunakan alat-alat tempur yang ada. Jadi personil atau angkatan bersenjata Cina ini kurang menguasai alat-alat tempur yang ada. Padahal kita lihat bagaimana canggihnya ya militer Cina. Selain dari kelemahan tersebut, kelemahan lain yang saya masukkan di sini yakni korupsi di kalangan perwira. Jadi di Cina itu banyak perwira yang korupsi. Korupsi merupakan borok bagi kemajuan sebuah negara. Masalah ini pula yang terjadi di internal militer tentara Cina, di mana para perwiranya doyan melakukan korupsi sehingga berujung pada pemecatan. Gejala ini mulai dirasakan oleh Cina sejak dipimpin oleh Jiang Zemin yang merangkap sebagai ketua komite militer pusat. Nah, beberapa perwira yang kedapatan melakukan aksi korupsi ini seperti di gambar ya, terlihat foto Jenderal Su Chaihao, di mana pada 2012 itu ya ketahuan korupsi sehingga dilakukanlah pemecatan terhadap dirinya. Nah, kedua kelemahan tersebut menjadi sebuah pemberitahuan bagi Cina bahwa jika ingin menjadi salah satu negara terkuat di dunia, maka tidak mau Cina harus menutupi kelemahan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke item opportunity atau peluang. Peluang apa sih yang dimiliki oleh Cina? Jadi saya memasukkan di sini kategori pertama yakni produksi manufaktur. Jadi masuknya Cina ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada tahun 2001 semakin mengukuhkan posisi Cina sebagai bagian dari pusat manufaktur dan perdagangan dunia. Jadi pada 2001 itu Cina mulai bergabung dengan WTO. Menurut studi yang dilakukan oleh lembaga konsultan manajemen
Global McKinsey yang menganalisis 186 negara, Cina menjadi destinasi ekspor terbesar 33 negara dan sumber impor terbesar bagi 65 negara. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang ada, terlihat bagaimana pengaruh Cina begitu besar dalam ekspor serta impor yang terjadi di dunia internasional. Saya ulang, sebanyak 186 negara yang menjadi destinasi ekspor dan impor oleh Cina ini. Ekspor sendiri kita bisa lihat di bagan sebanyak 33 negara, dan di bidang impor sebanyak 65 negara yang bisa dibilang bergantung pada produksi manufaktur yang digeluti oleh Cina. Selanjutnya, peluang yang dimiliki oleh Cina yakni pada investasi. Nah, kendaraan lain yang membuat Cina semakin kuat akan posisinya sebagai negara ekonomi dunia baru adalah investasi. Cina terus tumbuh dan menjadi salah satu pemain global dalam aliran investasi. Dalam periode 2015 sampai 2017, Cina telah menjadi sumber investasi terbesar kedua di dunia. Wow. Dan menjadi penerima aliran investasi terbesar kedua di dunia pula. Hal ini versi McKinsey. Nah, sangat jelas terlihat di layar bagaimana aliran investasi Cina sangat naik drastis. Ini menunjukkan bagaimana Cina memiliki peluang besar dalam bidang investasi ini. Baik, kita lanjut ke threat atau ancaman apa yang bakal dihadapi oleh Cina dalam usahanya untuk menjadi kekuatan baru di dunia. Yang pertama, power Amerika Serikat. Siapa yang tidak tahu bagaimana power Amerika Serikat ya? Berdasarkan Military Strength Ranking 2020 dari Global Firepower, saat ini posisi militer Amerika Serikat berada di puncak dunia atau posisi pertama dunia, berada di atas negara kuat lainnya seperti Rusia dan Cina sendiri. Jumlah personil militer Amerika Serikat saat ini mencapai 2,260 juta dengan rincian sekitar 1,4 juta yang merupakan personil aktif serta 860.000 personil cadangan. Kekuatan militer Amerika Serikat ini juga merata di semua matra, yakni laut, darat, laut, serta udara. Total kekuatan angkatan udara Amerika Serikat adalah 13.264 aset. Angkatan lautnya sekitar 490 aset, serta angkatan daratnya sekitar 51,113 aset. Wow, luar biasa. Maka sehingga hal ini menjadikan Amerika Serikat sebagai yang terkuat di dunia saat ini. Kita bisa lihat di layar bagaimana gagahnya pasukan militer Amerika Serikat. Next, saya juga memasukkan perang dagang dalam ancaman Cina, karena sebagaimana yang kita ketahui, perang dagang sendiri ini adalah bisa dibilang sebagai senjata bagi Amerika Serikat dan Cina saat ini untuk menguasai perekonomian dunia. Bagaimana Cina dan Amerika Serikat itu beradu taji. Sejak 2018,
perang dagang ini sudah dimulai. Berbagai upaya dilakukan oleh kedua negara ini untuk melakukan perlawanan satu sama lain. Salah satu upaya yang sering kali dilakukan oleh kedua negara yakni meningkatkan bea masuk dari setiap negara. Jadi baik Cina maupun Amerika itu sama-sama menerapkan bea masuk yang tinggi. Amerika Serikat dan Cina juga saling serang, saling balas untuk memperebutkan posisi teratas dalam persaingan di bidang ekonomi. Kita bisa lihat di gambar yang saya tampilkan bagaimana hal ini sebagai sketsa bahwa persaingan antara Amerika Serikat dan Cina itu begitu luar biasa, saling balas. Terlihat lucu juga ya, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan selalu terjadi tensi panas di antara negara ini. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini terkait analisis yang saya lakukan. Saya berharap video ini atau bahan analisis ini bisa dijadikan oleh teman-teman sebagai bahan edukasi dan sumber informasi bagi yang menonton dan melihat video ini. Baik guys, terima kasih dan jangan lupa untuk senantiasa terima kasih.